perkenalkan kami dari grup 24 dari kelas K02 akan menjelaskan tentang schedule management plan dari proyek kami. Untuk nama proyek kami ada di pengembangan prototipe sistem ruang kelas cerdas atau smart class system. Untuk versinya ada di 1.0, lalu tanggal pembuatannya ada di tanggal 1 Oktober 2025, lalu untuk pemilik dokumennya ada di kelompok 24 K02, lalu penyetujunya Dewan Fakultas Teknologi Industri dan tengah waktunya GMT +7. Lalu untuk tujuan dan lingkungan hidup, ada yang pertama ada tujuan untuk menetapkan proses alat dan standar untuk merencanakan, mengembangkan, mengendalikan, dan melaporkan jalannya proyek smart class system. Lalu untuk ruang lingkupnya berlaku untuk seluruh kegiatan dalam WBS proyek. Lagi next. Lalu untuk organizational procedures links, yang pertama ada WBS sebagai rangka jadwal, lalu kode WBS unik, integrasi sistem, dan standar institusi. Lalu untuk peran dan tanggung jawab bisa dilihat pada tabel narasi berikut ini. Lalu untuk metodologi penjadwalannya menggunakan pendekatan rolling wave planning dan CPM. Lalu perincian bertahapnya berupa aktivitas dirinci dalam iterasi per tahap pengembangan. Lalu logika defensinya menggunakan finish to start atau FS. Lalu penyeimbangan sumber dayanya untuk menghindari over allocation tim dan perangkat. Lalu manajemen buffernya akan disediakan kurang lebih 5 hari kerja untuk mitigasi keterlambatan integrasi sistem. Lalu ada alat format dan repository. Untuk scheduling tool ada di Microsoft Project. Lalu Agile tool digunakan Jira. Lalu pelaporan menggunakan Power BI atau Excel. Lalu repository disimpan di SharePoint tim proyek dengan hak akses terbatas. Selanjutnya itu pengembangan model jadwal. Yang pertama, definisikan aktivitas, lalu sesuai urutan aktivitasnya, lalu estimasi durasi tiap aktivitasnya, tetapkan sumber daya PIC, terapkan kalender kerja tim, hitung jadwal, validasi kualitas, dan lakukan baseline setelah disetujui CCB. Selanjutnya untuk satuan ukur dan akurasi estimasi, terdiri hari kerja 8 jam per hari dan 5 hari kerja per minggu. Untuk akurasinya, fase perencanaan kurang lebih 15%, fase eksekusi kurang lebih 10%, untuk aturan pembulatannya itu durasi minimum aktivitas setengah hari. Selanjutnya untuk kalender proyek, di hari kerja, Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5 sore, dan istirahat 1 jam. Liburnya itu mengacu pada kalender nasional dan jadwal akademik ITB dengan iterasi Agile Sprint 2 minggu. Selanjutnya untuk baseline jadwal dan pengendalian, schedule baseline itu disetujui oleh Project Manager dan CCB. Aturan pembekuannya perubahan hanya melalui CCB dan versi sebagai berikut. Lanjut. Baik, jadi pada bagian ini bakal jelasin mengenai ambang batas pengendalian jadwal proyek. Jadi kami menggunakan indikator seperti SPI dan keterlambatan milestone untuk memantau performa waktu. Kalau SPI turun di bawah 0,9 minggu berturut-turut atau milestone tertunda lebih dari 5 hari, jadi tim harus segera melakukan tindakan korektif atau recovery plan. Lanjut. Oke, jadi mengenai slide selanjutnya itu mengenai pemantauan dan pelaporan. Jadi pemantauan ini bakal dilakukan secara rutin lewat rapat rutin mingguan dan bulanan. Lalu kami memantau progres proyek menggunakan metrik seperti SPI dan SV dan jalur kritis juga. Jadi hasilnya bakal divisualisasikan dalam dashboard dan Gantt chart supaya perkembangan proyek juga bisa dilihat dengan jelas. Lanjut. Oke, jadi kalau terjadi perubahan jadwal, prosesnya nggak bisa langsung begitu aja. Jadi bakal ada tahapan resminya, misalkan dimulai dari pengajuan change request, ada analisis dampak terhadap biaya, lalu ditinjau juga oleh change control board, lalu jika disetujui, jadwal baru diperbarui dan semua pihak diberitahu. Semua perubahan ini juga nanti bakal dicatat agar bisa ditelusuri kembali. Lanjut. Oke, bagian integrasi risiko terhadap jadwal. Jadi bagian terakhir ini lebih menjelaskan bagaimana risiko diintegrasikan ke dalam jadwal proyek. Jadi kami melakukan analisis risiko terhadap aktivitas yang punya potensi kelambatan dan menyiapkan cadangan waktu di jalur kritis juga. Ya, langkah ini juga dapat membantu proyek tetap realistis dan siap menghadapi ketidakpastian. Lanjut. Oke, selanjutnya ada asumsi dan kendala. Yang pertama asumsinya dana tersedia tepat waktu, tim yang aktif lebih dari 80% selama proyek, fasilitas kampus yang stabil, ruang uji coba selalu tersedia. Kendalanya tidak boleh diganggu perkuliahan, ketergantungan vendor komponen, waktu terbatas, dan hanya skala prototipe. Selanjutnya ada standar kualitas jadwal. Yang pertama ada lebih dari sama dengan 90% aktivitas, punya hubungan logis, list likes dibatasi seperlunya, gunakan prinsip as soon as possible, cek dependensi, dan durasi tiap fase. Kemudian semua aktivitas terhubung ke WBS dan deliverable. Selanjutnya ada rencana komunikasi terkait jadwal. Ada distribusi laporan mingguan ke tim, bulanan ke sponsor, medianya lewat Teams, email, dan papan Kanban. Perubahannya disetujui via memo dan rapat tim. Kriteria penerimaan jadwalnya itu mencakup semua aktivitas WBS level 3, logika dan sumber daya realistis, milestone utama tercapai sesuai baseline, dan disetujui project manager dan sponsor. Oke, terlihat di sini ada proyek schedule yang udah dibuat berdasarkan WBS yang udah dibuat. Setiap milestone disusun berdasarkan setiap breakdown structure-nya dan disesuaikan untuk tercapai dalam waktu 3 bulan dari bulan Oktober, November, Desember pada tahun 2025. Ya, next. Oke, sekian dari kelompok 24. Terima kasih. Thank you.